Teman, pernah nggak sakit hati sama orang? Iyalah, pasti pernah. Hebat banget lah kalau kita nggak pernah merasa sakit hati. Saya kalau mengingat-ingat soal sakit hati, panjang banget inventarisnya. Waktu SD misalnya, tanpa sebab, 3 orang anak ustadz di kampung kami merencanakan perisakan kepada saya. Mereka bertiga itu ngumpulin teman-temannya yang lain. Saya pulang dari warung, beli minyak tanah, pakai jerigen. Semua jalan udah dicegat sama mereka. Sampai sekarang saya nggak tahu salah saya apa sama mereka. Besaran dikit di keluarga misalnya, ada anggota lain yang nggak tahu kenapa suka banget manggil saya dengan panggilan yang sangat butut, yang bikin saya sangat nggak suka dan saya sangat sakit hati. Nama orang-orang gila disematkan ke saya. Apaan coba itu? Nah, tuaan dikit, waktu sekolah ada temen itu sengaja nggak mau duduk dekat dengan saya. Dikiranya saya mau nyontek kerjaan dia kali atau apalah gitu. Tuaan dikit lagi, ada di tempat kerja seseorang bikin kesalahan sebanyak lebih dari 400 postingan atau kerjaan. Saya tegur, dia nggak terima, malah ngomong macam-macam di grup. Orang bikin kesalahan itu ya wajar aja, tapi kalau sampai 400 gitu sih ya nggak wajar juga deh. Tapi itu orang sampai zaman tahu kapan nggak pernah minta maaf. Buat saya simple sih urusannya. Kalau kita buat salah, minta maaf, ya wis beres segala urusan. Teman, kalau masih mesti dirunut, masih panjang lah. Bisa-bisa jadi kayak buku sejarah nih. Teman, sakit hati itu toksik, bikin hidup kita nggak sehat, jiwa dan raga. Nah, apa obat sakit hati? Soalnya kan kita nggak bisa mencegah orang berbuat buruk sama kita. Kalau kita berbuat buruk sama orang lain, kita bisa cegah dan kita bisa hindari. Nah, jika kita mulai merasa seolah-olah kebencian kita karena sakit hati itu terlalu berlebihan, hati-hati aja ya. Ini bisa merusak hidup kita. Satu hal yang kita ingat adalah saat merasa sakit hati, solusi yang tepat untuk kebencian terutama bergantung pada penyebabnya dan individunya. Jalan menuju penyembuhan dari sakit hati ini adalah melibatkan maaf dan menemukan cara untuk berdamai dengan apa yang terjadi sehingga kita dapat melanjutkan hidup kita. Ada beberapa yang mungkin bisa jadi catatan mengapa kita begitu sakit dan terluka sehingga jadi nggak bisa memaafkan orang lain. Yang pertama adalah pertimbangkanlah mengapa sulit untuk memaafkan. Teman, saat kita mempertimbangkan untuk melupakan kebencian atau sakit hati, perasaan apa yang muncul? Saat pertama kali mencoba melepaskan rasa kesal, wajar jika banyak emosi yang muncul, seperti penolakan, ketakutan, dan kemarahan, apalagi saat rasa kesal sudah tertahan dalam waktu yang sangat lama. Nah, akan sangat membantu kalau kita mencoba untuk menenangkan diri untuk memproses perasaan ini. Terus aja coba tanya pada diri kita sendiri, apa gunanya sih buat kita tidak memaafkan orang lain? Nah, sejalan dengan ini, saya ingat banget satu quote di episode awal Good Doctor yang diperankan oleh Freddie Highmore. Perkataan itu diucapkan oleh Sean Murphy kepada Dr. Menendez yang sangat sombong. Bunyi perkataannya adalah, apakah dengan berlaku sombong menguntungkan Anda sebagai dokter? Dan apakah dengan berlaku tidak sombong merugikan Anda sebagai manusia? Mantap ya. Yang kedua, teman, gunakanlah rasa welas asih. Beberapa orang menggunakan kebencian sebagai mekanisme untuk membantu mereka mengatasi emosi yang menyakitkan atau saat-saat sulit dalam hidup mereka. Meskipun ini mungkin terasa menenangkan pada awalnya, tapi teman, ini bisa merusak diri kita dalam jangka yang sangat panjang. Nah, memperluas belas kasih kepada diri sendiri membantu kita sembuh sehingga kita dapat memproses rasa sakit kita dengan perhatian penuh dan kebaikan. Artinya, jangan terlalu keras pada diri kita sendiri dan juga jangan terlalu berlebihan pada orang lain. Yang ketiga adalah cobalah berempati. Cobalah lihat dengan rasa empati dan dari sudut lain. Kalau kita berusaha mencoba menjelajahi mengapa orang tersebut menyebabkan kebencian kepada diri kita, nah dengan mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain, kita mungkin bisa mengurangi kebencian atau sakit hati kita kepada seseorang tersebut. Yang keempat adalah bersandar pada rasa syukur. Teman, normal kalau kita terjebak dalam semua hal negatif yang terjadi di sekitar kita. Tapi sebenarnya kita bisa kok membawa lebih banyak kebahagiaan dan hal positif ke dalam hidup kita. Caranya yaitu dengan fokus pada hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Pikirkan saja orang-orang yang baik di sekitar kita. Insya Allah itu sangat membantu. Dan yang terakhir nih teman, kata Umar bin Khattab, perbanyaklah mengingat Allah karena itu adalah obat, dan sedikitkanlah mengingat manusia karena itu adalah penyakit.
Kalau kebangetan sakitnya, udah ditundang juga urusannya, tapi kita tetap masih merasa sakit hati, mungkin mengingat obatnya belum sering kita lakukan. Mungkin ingat manusianya masih lebih banyak di kepala dan hati kita.